Salam, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi. Haleluya, kabarnya baik semua. Amin. Nah, saya juga baik sekali kabarnya, puji nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan renungan yang berjudul Badai boleh datang, tapi jangan takut, ada Tuhan. Amin. Badai boleh datang, tapi jangan takut karena ada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lihat bersama-sama Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Dengan judul perikop angin ribut diredakan. Demikian firman Tuhan ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkatalah kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin, danau pun taat kepadanya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekali lagi, badai boleh ada, tetapi jangan takut karena ada Tuhan. Kisah ini menginspirasi kita. Bagaimana para murid, ya, Tuhan berkata, baiklah kita ke seberang di Danau Galilea. Danau Galilea itu luasnya 9,5 mil atau kira-kira sekitar 24 meter persegi, 24 kilometer persegi. Nah, sebetulnya danau itu ya mirip-mirip dengan rawa pening begitu. Ya, dan ketika akan bertolak ke seberang, ada badai datang. Para murid ketakutan pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus bangun dan menghardik badai itu. Maka badai itu reda. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, badai bisa ditimbulkan oleh sesuatu yang dari luar, dan itu membuat kita takut. Ya, badai itu dari luar dan kemudian perasaan hati kita takut. Tapi ada juga badai yang lain. Di dalam perasaan kita ada badai, tapi sebetulnya di luar itu tidak ada apa-apa. Itu pengalaman kita. Nah, saudara yang terkasih, sekali lagi pengalaman kita memang berbeda-beda. Ada badai yang dari luar, tapi ada juga badai yang dari dalam. Nah, dari kisah ini kita akan belajar 3 hal, di mana Tuhan Yesus itu adalah kekuatan kita di tengah badai. Badai boleh ada, tapi ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-35 sampai dengan 37. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, pada waktu itu para muridnya ya, berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, dikatakan di situ, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus juga ada di perahu itu, tapi terjadi badai. Nah, pelajaran yang pertama di sini, badai ini, masalah ini, itu adalah supaya para murid pada waktu itu levelnya naik. Level imannya naik. Jadi badai datang itu sebetulnya adalah supaya iman kita levelnya naik. Memang ada badai, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Nah, kalau kehidupan kita aman-aman saja, tenang-tenang saja, wah, mengalir dengan sukacita, seger sukacita begitu. Nah, iman kita kadang tidak bertumbuh di situ. Tapi percayalah, ketika badai datang, kita meyakini dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, supaya level kita, iman kita ini levelnya naik. Bapak Ibu saya terkasih, para murid pada waktu itu level imannya naik. Melihat badai datang, dan di mana di situ Tuhan berperkara, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Badai dihardik dan tenang, dan Tuhan Yesus berkata di situ, ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Badai kiranya boleh menjadikan hidup kita levelnya naik. Ada badai, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus menyatakan pemeliharaannya atas hidup kita. Sehingga iman kita bukan iman yang sepele, iman yang rendahan. Ada masalah tetap kuat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama, bahwa badai dalam hidup kita supaya level iman kita naik. Jadi hadapi badai itu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga mereka itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, dan maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, ada Tuhan Yesus, badai begitu luar biasa, malah Tuhan Yesus enak-enak tidur. Nah, para murid bingung pada waktu itu dan berkata, Tuhan, dikatakan di situ, ya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Badai, meskipun ada Tuhan di situ, mereka takut binasa. Saudara, sekali lagi, badai di luar memang ada, tetapi kalau kita tenang, tidak khawatir, kita bisa menghadapi badai itu. Bahkan kebalikannya, kalau di luar sebetulnya tidak ada badai, tapi dalam hati kita terasa ada badai, juga kita mengalami susah. Jadi badai itu sebetulnya ada dalam pikiran dan hati kita. Kuncinya itu, menghadapi badai kalau tenang, bersama dengan Tuhan kita akan kuat. Nah, para murid pada waktu itu, kita akan binasa. Saudara, badai sebetulnya mengingatkan kita bahwa kita itu adalah orang yang lemah, saudara. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ada badai, ada masalah sedikit, kita sudah bingung. Makanya kita perlu Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, sekali lagi mengingatkan bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Kita butuh Tuhan. Haleluya, kita butuh Tuhan. Ada badai datang. Nah, saya bukan berkata bahwa aku wong berani menghadapi badai. Enggak. Badai itu ada supaya kita ini
diingatkan bahwa kita lemah, tidak bisa apa-apa, maka kita perlu Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ada badai. Itu sebetulnya ini saatnya kita datang kepada Tuhan. Ya, aku lemah, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, yang ketiga terakhir dikatakan ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kemudian ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Badai itu sebetulnya menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup meredakan badai. Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita mengalami badai, pandang Tuhan, yakini Tuhan bahwa dia adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita dan memberkati kita. Dia sanggup meredakan badai karena dia adalah Tuhan. Inilah saudara, ketiga hal ini saudara. Yang pertama sekali lagi, badai supaya level iman kita itu naik saudara. Sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, jangan takut akan ada badai. Ya, kita tidak minta badai, tetapi kalau ada badai dalam hidup kita, supaya level kita, iman kita naik saudara. Yang kedua, bahwa badai menunjukkan kita lemah saudara. Terus terang aja, ya, jangan menghadapi badai sendirian. Saudara, sebetulnya Tuhan ada dalam hidup kita. Para murid pada waktu itu, Tuhan ada di perahu bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka menghadapi sendiri. Sekali lagi, sertakan Tuhan dalam hidup kita. Kita memang lemah, maka kita butuh Tuhan. Sertakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa mengalami kemenangan di dalam badai saudara. Karena apa, yang berperang bukan kita, tapi itu Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga saudara, ya, badai menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Temukan bahwa dia adalah Tuhan di dalam setiap permasalahan kita, setiap badai dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita menjadi orang-orang yang kuat. Ada badai dalam hidup kita, tetapi ada Tuhan dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Corona memang ada. Supaya corona ini kita hadapi, yang masalah perekonomian yang kita hadapi, apapun itu bentuknya, gereja kita pernah pecah saudara, kita hadapi bersama-sama supaya level kita naik. Level iman kita naik. Kita bukan orang Kristen yang sembarangan, tapi maju di dalam Tuhan. Punya kasih, punya iman yang hidup, punya pengharapan yang luas di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang lemah. Dan itu mendorong kita untuk kita terus datang kepada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita terus datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Permasalahan kita apapun, serahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah memikul kita di atas kayu salib, dosa kita dihapuskan, dosa kita diampuni, dan berkat-berkatnya siap dicurahkan dalam hidup kita. Yang berikutnya saudara, bahwa kita dalam setiap badai kita menemukan bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, sanggup memberkati kita. Puji nama Tuhan. Salam. Mari kuat di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita. Ada badai memang, tetapi ada Tuhan di dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, sekali lagi ya saya ingatkan, kalau kita menghadapi satu masalah, jangan kita berperang sendirian. Ya, kita bertarung sendirian. Ya, tapi sertakan Tuhan karena Dia yang akan menolong dan memberkati kita. Salam. Haleluya, Tuhan berkati kita semuanya. Salam, haleluya. Sekali lagi, Tuhan berkati kita semuanya. Berikan ya senyuman yang terbaik ya, bagi kita semuanya, bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin.